Oke, sekarang aku akan menceritakan beberapa kisah horor ya tentang pengalaman orang-orang di saat berkemah. Itu baik itu kemahnya di tempat bumi perkemahan atau di gunung. Jadi aku di sini ada sekitar 3 cerita. Mari kita mulai. Lambungnya lagi kambuh. Nah, karena dia lagi sakit, maka saya nggak izinkan dia untuk ikut berkemah malam ini. Ini Syafa lagi ada di kamarnya, lagi tidur nyenyak. Karena memang dia tidak jadi ikut acara berkemah. Dan hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku Irestia di channel YouTube Irestia Story. Dan aku pengen say thank you banget buat teman-teman semuanya yang udah berkenan buat mampir ke channel YouTube-nya aku. Untuk video kali ini aku akan menceritakan beberapa cerita serem ya tentang berkemah ya. Oke, jadi kalau misalnya biasanya di satu video itu aku khusus untuk bercerita tentang sebuah kejadian ya yang lumayan detail dan panjang. Kalau ini aku ingin menceritakan kumpulan beberapa kisah horor. Jadi mungkin di setiap kisahnya itu nggak terlalu panjang gitu ya, tapi cukuplah untuk menemani teman-teman semuanya yang sekarang mungkin lagi makan atau menemani tidur. Tapi sebelumnya buat kalian semuanya yang belum subscribe, please ya klik tombol subscribe ya, karena itu gratis biar mendapatkan notifikasi setiap kali aku upload video yang baru. Karena insya Allah kalau nggak ada kendala kayak gitu aku tuh upload di setiap hari Selasa dan Jumat. Oke, sekarang aku akan menceritakan beberapa kisah horor ya tentang pengalaman orang-orang di saat berkemah. Itu baik itu kemahnya di tempat bumi perkemahan atau di gunung. Jadi aku di sini ada sekitar 3 cerita. Mari kita mulai. So, kalau misalnya kita ceritanya lagi ngomongin tentang yang namanya quality time, entah itu pengen bareng sama keluarga, sama temen, reunian ya. Apalagi kalau misalnya kita tipikal yang circle-nya tuh senang sama alam atau pengen explore ya di tempat-tempat yang sepi, yang tenang. Biasanya kegiatan berkemah menjadi salah satu kegiatan yang paling sering diminati. Nah, cuman masalahnya bukan hanya tentang kita bagaimana kita dekat sama alam, tapi kalau misalnya kita kemah kan nggak mungkin ya cuma di depan teras, emang anak-anak. Jadi biasanya kita akan memilih kemah itu di mana, di bumi perkemahan, kemudian di gunung atau di kaki bukit kayak gitu. Nah itu kan bukit, gunung, hutan itu tuh kan memang selalu berdekatan dengan cerita-cerita mistis ya, apalagi biasanya jin-jin yang katanya kuat yang usianya udah ribuan tahun seringnya tinggal di gunung-gunung yang bisa jadi itu salah satu tujuan kita berkemah. Jadi di sini aku akan menceritakan tentang pengalaman salah seorang guru yang bernama Pak Amir, yang mana dia memiliki cerita mistis pada saat dia melakukan berkemah bersama dengan murid-muridnya. Jadi cerita ini bermula dari salah satu sekolah yang ada di Bandung. Mereka lagi mengadakan cara untuk melatih kepemimpinan. Biasanya kan kalau misalnya yang di SMP atau di SMA itu tuh suka dilihat anak-anak yang memiliki bakat dominan koleris ya, yang dia sepertinya cocok nih dijadikan pemimpin pramuka, paskibra. Nah biasanya mereka akan dikumpulkan untuk dilatih jiwa kepemimpinannya, salah satunya dengan mengadakan jurit malam. Nah ini salah satu sekolah yang ada di Bandung itu akhirnya memilih salah satu tempat yang biasa digunakan untuk berkemah. Jadi kayak bumi perkemahan gitulah ya, di salah satu area Kabupaten Bandung. Nah singkat cerita, Pak Amir ini dia itu kebetulan guru agama di sekolahnya. Nah pada saat itu masih siang, masih sekitar jam 2 siang, itu tenda-tenda sudah mulai pada didirikan ya. Tendanya itu diisi dengan beberapa kelompok, baik itu siswa putra maupun siswa putri. Nah pada saat mau sholat maghrib, Pak Amir ini memeriksa setiap tenda di kelompok putra maupun putri ya gitu, untuk melakukan apel pembukaan. Kan biasanya kalau misalnya ada acara jurit malam dan acara mau dimulai, itu akan dibuka dengan apel pembukaan lah ya bahasanya gitu. Akhirnya dia memeriksa di setiap tendanya. Nah pada saat akan melakukan apel pembukaan, Pak Amir ini menemukan salah seorang siswinya sedang berada di kemah ya, salah satu kemahnya dalam keadaan duduk pucat pasi lemas sambil dia memegang kakinya. Nah karena Pak Amir ini khawatir, akhirnya dia mendekati murid itu dan dia mengenali, oh ini murid kelas aku nih, namanya Syafa.
perempuan dia. Nah akhirnya Pak Amir nanya sama Syafa, Syafa kenapa kamu diam aja, teman-teman kamu sudah pada kumpul tuh di tempat itu untuk melakukan apel pembukaan, ayo kenapa kamu tidak ikut gitu. Nah terus Syafa itu dia dalam keadaan yang lemah dia menjawab pelan, iya Pak, nggak apa-apa, saya cuma sedikit merasa pusing dan gak enak badan, dia bilang kayak gitu. Terus Pak Amir tanya tuh sama dia, kamu bawa obat-obatan enggak? Enggak Pak, saya nggak bawa obat-obatan. Ya udah, akhirnya Pak Amir mau mencari obat buat Syafa gitu ya. Tapi sebelumnya dia kasih kayu putih sama Syafanya, nih kamu pakai dulu lah buat pijit-pijit kepala kamu biar kamu nggak merasa terlalu pusing lagi dan mudahan agak enakan badannya. Saya cari obat dulu buat kamu. Syafa menerima kayu putih itu dan dia cuma ngangguk aja ya, nggak bilang makasih, nggak gimana, dia lemas banget, kelihatan banget pucat. Nah tapi ketika Pak Amir mengambil obat dan akan memberikannya pada Syafa, balik lagi ke tendanya, ternyata Syafa tidak ada di tendanya. Nah akhirnya Pak Amir kaget kan, takutnya Syafa kemana gitu, karena dilihat memang tidak ada si Syafa itu di barisan yang lagi apel gitu. Jadi si Syafa itu nggak ikut apel pembukaan. Nah karena khawatir, akhirnya Pak Amir minta tolong guru-guru yang lainnya untuk mencari Syafa, takutnya dia pingsan di jalan gitu dan nggak ketemu. Apalagi kan ini kan bukan di sekolah ya, areanya bukan di sekolah, apalagi bukan di rumahnya. Jadi dia takut dan khawatir lah, bertanggung jawab terhadap keadaan dari siswinya tersebut. Nah nggak lama kemudian, jadi di tengah malam itu Pak Amir dan beserta guru-guru lainnya, Pak Amir khususnya ya selaku guru agama, dia membangunkan para peserta dari pelatihan kepemimpinan itu untuk melakukan sholat tahajud bersama ya, jadi sholat malam bareng-bareng. Nah pada saat itu dia ketemu lagi sama Syafa, tapi memang tempat wudhunya itu nggak dipisah gitu ya, jadi cewek sama cowok tuh adanya di situ. Nah dia melihat si Syafa itu cuma duduk termenung di sana. Udah kayak gitu ditanya lah sama si Pak Amir, loh Syafa, tadi saya cari kamu kok kemana? Iya Pak, saya tidur. Pak Amir kaget kan, karena dia tidak melihat Syafa tidur di tenda yang seharusnya menjadi tendanya Syafa. Cuma dia di situ nggak banyak ngomong karena kan harus memimpin sholat juga. Pak Amir bilang, ya udah kalau kayak gitu kamu kenapa tidak segera wudhu? Nggak Pak, saya nggak sholat, saya lagi halangan katanya gitu. Oh ya sudahlah. Nah udah kayak gitu Pak Amir dia wudhu gitu ya. Nah si Syafa itu pada saat Pak Amir wudhu, Syafa itu masih kelihatan di sini. Jadi dari sudut mata kalau kita kelihatan kan ya, kalau masih ada orang atau gimana. Nah pada saat dia wudhu dia masih merasa ada bayangan Syafa di situ. Tapi ketika dia sudah selesai, nah dia udah mau masuk ke musola, ketika dia balik ternyata sosok Syafa hilang. Jadi nggak tahu tuh dia, Pak Amir merasa tidak mendengar detak langkah kakinya Syafa pada saat meninggalkan area tempat wudhunya tersebut. Nah akhirnya setelah melakukan sholat malam, karena Pak Amir ini merasa nggak enak hati karena ngelihat Syafa kok kelihatannya sakit pucet banget gitu ya. Akhirnya dia tanya sama temennya, sama siswa-siswi yang temennya Syafa, kalian lihat Syafa nggak di mana gitu? Saya mau cari dia, saya memastikan keadaan dia. Kalau misalnya memang dia sakit, saya mau antar dia pulang sajalah ke rumah orang tuanya. Takutnya nanti kenapa kita juga yang kena tanggung jawab. Nah akhirnya kata temennya, saya tadi melihat Syafa Pak di dapur umum, tapi dia memang kelihatannya pucat lemas. Pas saya tanya, Syafa kamu sakit apa? Dia sama sekali nggak jawab kayak gitu. Nah akhirnya Pak Amir ya, karena dia khawatir, dia cari-cari Syafa, tapi di dapur umum dia nggak ketemu sama si Syafa. Nah dia cari kemana-mana ya, ke tenda kan, itu area perkemahannya kan cuma segitu-gitunya aja, nggak terlalu luas, nggak kayak kita kemah di hutan kan. Dia masih nggak ketemu sama si Syafa. Akhirnya Pak Amir telepon lah ke orang tuanya Syafa. Dia bilang, Pak, maaf saya gurunya Syafa. Saya lihat nih anak bapak lagi sakit kelihatannya, soalnya pucat dari tadi sore. Dia bilang dia nggak enak badan. Nah saya khawatir takut terjadi apa-apa. Bagaimana baiknya? Apakah saya harus antarkan Syafa ke rumah malam ini juga? Gitu. Nah bapaknya kaget ngedengar telepon dari Pak Amir, karena dia bilang gini, Pak mohon maaf sekali, Syafa memang sakit, lambungnya lagi kambuh. Nah karena dia lagi sakit, maka saya nggak izinkan dia untuk ikut berkemah malam ini. Ini Syafa lagi ada di kamarnya, lagi tidur nyenyak, karena memang dia tidak jadi ikut acara berkemah. Nah demi apa, setelah dia nelfon ya, setelah Pak Amir nelfon bapaknya Syafa, akhirnya dia kaget kan. Jadi selama ini siapa yang dia lihat? Dan masalahnya nggak cuman Pak Amir aja kan yang ngelihat ya, beberapa siswa yang dia tanyain juga ngelihat Syafa. Dan tahu nggak, setelah tahu bahwa ternyata Syafa itu nggak ikut acara kemah,
Dan itu kan acaranya itu masih ada sekitar di 1,5 hari lagi. Nah, Syafa nggak pernah lagi muncul batang hidungnya, baik di depan Pak Amir ataupun di depan teman-temannya. Jadi menurut kalian, siapa ya yang menjelma menjadi Syafa? Oke, sekarang lanjut ya ke cerita kedua. Masih tentang cerita horor di saat berkemah. Nah, kalau ini ceritanya lagi naik gunung ya. Kalau misalnya kalian semuanya para pendaki gunung pasti udah nggak heran kalau gunung-gunung tertinggi yang ada di Indonesia itu banyak banget yang punya jin saktinya itu di daerah Jawa Timur, ya nggak sih? Nah, ini aku akan bercerita tentang seorang seorang anak yang bernama Gilang ya. Coba aku lihat dulu di sini. Ya, nah, jadi Gilang ini adalah salah seorang anak yang berusia 16 tahunan, 16 tahun menjelang 17 tahun yang memang dia senang berkemah. Nah, saat itu dia mengajak teman-temannya untuk berkemah untuk mengajak teman-temannya mendaki gunung. Nah, ini jadi ceritanya ada seorang anak yang bernama Gilang berusia 16 sampai 17 tahunan yang memang dia memiliki hobi mendaki gunung. Dan saat itu diceritakan dia bersama dengan beberapa orang temannya sekitar 6-7 orangan. Nah, di sini ceritanya masih kurang jelas, 6 sampai 7 orang itu dia berencana untuk mendaki ke puncak gunung yang ada di Jawa Timur. Ini nggak disebutkan gunungnya di mana, cuman kalau misalnya yang ada clue-nya itu dia banyak memiliki peninggalan zaman kerajaan ya, suka dijadikan buat napak tilas gitu. Dan di situ tuh memang terkenal banyak juga jin-jin yang kuatnya di situ gitu ya. Jadi semacam tempat-tempat yang memang salah satu yang angker lah kalau dijadikan untuk mendaki gunung. Nah, singkat cerita, pada sekitar jam 4 sore mereka sudah sampai di pos 4, di mana di situ tuh banyak banget benda-benda peninggalan kerajaan ya, yang suka dijadikan petilasan yang tadi aku bilang. Dan Gilang saat itu merasa kok kayak ada yang merhatiin aku ya dari area yang di bukan di Tenggara, yang kelihatannya banyak benda-benda bersejarah kerajaannya gitu ya. Tapi berkali-kali kalau dilihat nggak ada. Tapi kalau dilihat gini kok kayak ada ngeliatin lagi, dilihat lagi kok nggak ada. Ya udah deh, akhirnya karena memang dia merasa itu halusinasinya aja, Gilang akhirnya menghiraukan perasaannya tersebut dan mereka melanjutkan untuk mendaki gunung hingga sampai ke pos 5. Nah, pada saat di pos 5 itu sudah maghrib. Akhirnya mereka memutuskan untuk berhenti mendaki dan menggelar lagi merakit tenda ya, pokoknya mendirikan tenda di situ untuk bermalam gitu. Nah, sekitar pukul 7 malam akhirnya kan mereka udah mulai merasa lapar ya, karena udah mulai masuk juga ke jam makan malam. Akhirnya mereka membuat api unggun dan memasak-masak ya, cuma masak mie goreng kayak gitu, mie rebus dan ngopi-ngopi lah. Nah, nggak berapa lama, sekitar 30 menit kemudian, jadi sekitar pukul 7:30 tiba-tiba datang segerombol pendaki juga ya. Kalau misalnya pas dihitung tuh itu isinya ada 6 orang yang datang ke pos 5. Nah, dalam keadaan wajah capek mereka berhenti di sana dan mendirikan tenda juga. Karena kebetulan si Gilang ini kan orangnya friendly banget ya, apalagi kalau misalnya sesama pendaki itu biasanya rasa persaudaraan itu tinggi gitu ya. Wah, meskipun mereka nggak kenal, tapi karena merasa satu tujuan dan merasa ya sama-sama capek gitu ya, dan kita nggak bisa berdiri sendiri lah, pokoknya satu sama lain itu saling membutuhkan. Si Gilang ini nyapa orang-orang yang baru datang itu gitu ya, Mas, Mbak, dari mana nih gitu, salam kenal ya. Mereka cuma yang kayak gitu aja ya. Terus karena si Gilang ini orangnya nggak negatif thinking, oh mungkin karena mereka capek kali ya, udahlah nggak apa-apa, biarin mereka istirahat dulu, bangun tendanya dulu. Akhirnya Gilang melanjutkan lagi masak-masak dan makan malamnya. Nah, terus akhirnya setelah Gilang sama teman-teman grupnya itu selesai makan malam, ngobrol-ngobrol singkat, akhirnya mereka memutuskan jam 10 malam itu mereka tidur karena memang karena memang mereka harus bangun sekitar jam 2 pagi untuk kembali lagi mendaki karena mereka akan ngejar sunrise gitu ya. Nah, teman-temannya udah pada makan, udah pada kenyang, mereka bisa tidur. Nah, cuma si Gilang ini nih yang belum tidur, sendirian dia. Nah, karena dia merasa kesepian, gak bisa tidur juga, akhirnya dia memutuskan untuk keluar tenda dan melihat gerombolan teman-teman yang tadi kelihatan bad mood dan capek itu, mereka lagi menyalakan api unggun dan mulai memasak makan malam. Nah, akhirnya memberanikan diri, si Gilang itu datanglah ke kelompok mereka. Gilang bilang, Mas, Mbak, boleh nggak saya gabung sama kalian? Soalnya teman-teman saya udah pada tidur nih, saya nggak bisa tidur. Terus mereka cuma ngeliatin Gilang dan cuman yang
ngangguk lagi gitu ya, nggak jawab apa-apa. Nah si Gilang emang dia dasarnya pengen tetap SKSD lah ya, karena dia garing banget kan, gabut. Dia nanya, Mas asal dari mana nih gitu ya. Terus salah satu ngejawab, dari sini Mas, kata gitu. Si Gilang bilang, oh gitu ya Mas ya, asli dari sini. Loh kok ini tendanya cuma satu, Masnya kan sama mbaknya ini berenam, dia bilang gitu. Terus salah satu lagi ngejawab, iya Mas, tendanya cuma bawa satu, malas bawa banyak gitu ya. Gitu, oh iya. Nah Gilang memang ngerasa aneh, kok ini merekanya cuma diem-dieman aja gitu ya. Kan biasanya kalau misalnya kita lagi makan malam di depan api unggun kan ngobrol-ngobrol, bercanda-bercanda ya nggak sih. Nah itu tuh enggak, mereka tuh kayak diem gitu ya. Nah akhirnya si Gilang ini ngerasa kehausan lah dia. Kebetulan memang dia nggak bawa air minum di situ. Dia tanya sama salah satunya lagi, Mas boleh nggak saya minta minum nih gitu, saya juga malas ke tenda. Nah kata temannya, aduh maaf Mas, air minum kita juga ada di tenda, katanya gitu ya, kita nggak bawa air minum di sini gitu. Padahal kan mereka lagi makan, tapi memang si Gilang ini melihat dia nggak ada minuman di sekitar situ. Akhirnya ya udahlah, si Gilang balik lagi ke tenda dia untuk ngambil air minum. Kan kalau yang namanya minum bentar ya. Nah setelah selesai minum, si Gilang keluar lagi dari tendanya. Dan kamu tahu nggak, tiba-tiba dia melihat apa di luar tendanya? Dia melihat semuanya kosong melompong. Bahkan api unggun yang tadi jelas-jelas kelihatan di depan dia menghangatkan badannya itu nggak ada bekas api unggun sama sekali. Udah kayak benar-benar memang tidak ada orang di situ. Dan akhirnya Gilang ketakutan kan. Wah ini kalaupun ini emang halusinasi, ini udah keburu kejauhan nih. Akhirnya si Gilang lari ketakutan ke dalam tenda dan akhirnya dia memaksakan diri untuk tidur nyempil di antara temen-temennya. Nah terus akhirnya dia bangun kan jam 2 pagi karena dia harus buat buat mendaki lagi. Nah 2:30 lebih udah siap, beres-beres, tendanya udah dirapin lagi. Akhirnya mereka siap berangkat untuk ke puncak. Nah di situ si Gilang masih berpositif tinggi. Oh mungkin yang kemarin itu mereka udah pergi duluan nih buat sampai puncak. Meskipun sebenarnya agak kurang masuk akalnya, kok bisa ya secepat itu mereka membersihkan semuanya. Nah tapi lagi-lagi ketika si Gilang sama teman-temannya udah sampai di puncak, mereka tidak menemukan kelompok pendaki gunung yang kemarin diajak ngobrol sama Gilang. Ada beberapa pendaki lain yang mereka temui di puncak, tapi ya itu bukan orang yang Gilang lihat pada saat malam sebelumnya. Nah, jadi di saat itu Gilang dia nggak cerita sama temen-temennya, cuman dia yakin bahwa semalam itu yang dia lihat adalah bukan manusia. Kalian pernah nggak mengalami, para pendaki gunung mengalami hal mistis seperti itu? Ya. Oke, lanjut lagi sekarang ke cerita ketiga. Ya, ini adalah cerita terakhir di video kali ini. Jadi ini aku akan menceritakan tentang seseorang yang lagi-lagi memang dia berkemah, tapi kalau tadi di gunung, kalau ini dia di hutan ya, benar-benar yang di hutan. Jadi hutannya itu bukan gunung tinggi, tapi dia bentuknya bukit ya. Ya, sekarang kita mulai ceritanya. Oke, sekarang kita masuk ya ke cerita ketiga. Jadi ini ceritanya berasal dari salah satu hutan yang ada di Bandung Utara ya. Sebutlah nama pemeran utamanya di sini tuh Rustam ya. Jadi dia seorang siswa yang rantau dari Pulau Sumatera ya, tepatnya Sumatera Barat, dan dia sekolah di salah satu perguruan tinggi yang ada di Bandung. Nah, dia memang punya hobi mendaki gunung sebenarnya. Cuman pada saat itu dia ingin mendaki dan bercamping lah ya. Cuman memang teman-temannya ada yang nggak bisa. Nah, akhirnya dia cuman bisa mengajak 5 orang temannya, jadi berenam sama diri dia sendiri untuk camping-campingan di salah satu pegunungan. Ya nggak pegunungan banget sih ya gunung kecil lah ya yang ada di Bandung Utara. Oke, singkat cerita tibalah di mana mereka sampai di kaki pegunungan tersebut sekitar jam 2 siang dan mereka melakukan seperti biasalah briefing kecil-kecilan. Kemudian ada salah satu warga asli yang ada di sana mendatangi mereka. Ya biasa kalau misalnya warga asli kan sambil mereka juga basa-basi ditanya mau kemana gitu ya. Oh ya mau campingnya berapa hari kayak gitu. Nah tiba-tiba sosok lokal itu tuh bilang sama kelompoknya Rustam ini kalau ya kalian kalau misalnya mau camping di sini hati-hati ya,
jangan suka ngomong sompral, jangan suka ngomong yang aneh-aneh, jangan suka sok berani, dan jangan berpergian sendirian. Dia bilang kayak gitu. Terus akhirnya mereka ya, nah karena mereka pikir ya kayaknya itu kan petuah-petuah biasa lah ya di semua gunung, di semua tempat, di semua hutan yang dimana kita mau camping, biasanya memang larangan-larangan itu sering disuarakan. Akhirnya mereka berenam melanjutkan perjalanan mencari tempat yang nyaman untuk dipasangnya tenda. Dan karena hari udah mulai gelap, udah mulai jam 6 masuk ke maghrib, untungnya mereka segera menemukan tempat yang enak untuk ngecamp gitu ya. Nah akhirnya mereka pasang tenda, dan setelah selesai pasang tenda, mereka mau nyalain kayu bakar ya, mau nyalain api unggun, sorry. Nah ternyata kayu yang mereka bawa itu tidak cukup banyak ya, karena cuma 6 orang, dan akhirnya mereka berinisiatif untuk mencari kayu bakar di sekitar hutannya ya. Terus salah seorang temannya Rustam meminta Rustam untuk mencari kayu bakar selagi mereka memasak makanan. Sebenarnya Rustam tuh kayak agak kesel, aku tuh baru aja selesai pasang tenda ya, mau istirahat bentar, ini udah disuruh cari kayu bakar lagi, udah mulai gelap pula kan. Cuman kan namanya orang berkemah kan pasti rasa solidaritasnya tinggi. Akhirnya Rustam mengiyakan, dia berjalan keluar area campingnya itu untuk mencari kayu bakar. Nah ketika dia lagi mencari kayu bakar, Rustam menemukan sebuah ranting yang menghalangi jalannya, dan ranting itu berwarna hitam. Nah pada saat dia melihat ranting berwarna hitam itu, sama Rustam dilihat kan pakai senter, wah ini bagus nih buat jadi kayu bakar, soalnya bentukannya itu tuh kayak nggak terlalu besar, jadi kayak setebal sosis gitu loh ranting hitamnya itu. Nah udah kayak gitu, akhirnya Rustam berinisiatif langsung refleks untuk mengambil si ranting tersebut. Cuman pada saat dia tarik gitu, kok ini kayaknya rantingnya panjang banget ya. Sama Rustam terus ditarik tuh, terus sama dia ditarik. Karena posisinya gelap, dia kan nggak tahu nih. Aduh, aku udah mulai merinding nih. Karena posisinya gelap, dia nggak tahu nih ya, itu tuh ranting pohon apa ya. Sama dia ditarik sampai Rustam merasa ini ada yang aneh nih. Kok ranting ini kok seperti tidak berujung. Ketika Rustam masih terus menarik si rantingnya, tiba-tiba kepala dia dilempar sama batu. Duh, gitu sih Rustam kaget. Dia kaget. Siapa yang lemparin? Kamu kalau misalnya mau main-main sama saya, jangan kayak gitu. Langsung tunjukkan langsung tunjukkan muka kamu, jangan sembunyi-sembunyi. Gitu sih Rustam bilangnya. Kan dia ini ya anak rantau, dia nggak bisa bahasa Sunda kan. Nah dia pakai logat Sumateranya yang lumayan keras di situ. Nah tapi setelah si Rustam bilang kayak gitu, dia nggak ada yang jawab. Krik krik krik, cuma kedengaran suara-suara jangkrik begitu doang. Akhirnya si Rustam kembali lagi buat narik rantingnya, karena dia pikir ini ranting lumayan nih, bisa dipotongin banyak nih. Pada saat dia mau narik yang terakhir, oh udah kerasa ini akarnya, kerasa berat banget. Nah akhirnya sama si Rustam dengan segenap kekuatannya dia tarik si ranting hitam itu sampai akhirnya terlepaslah. Ya akhirnya plok gitu ya. Wah, Rustam lega. Nah ketika dia sudah selesai membuka itu, tiba-tiba dia ngedenger suara cekikikan. Rustam langsung kaget kan. Dia mencari sumber suara itu dan gak ada, dia kedengeran kenceng banget gitu. Nah akhirnya si Rustam lupa tugas dia sama mencari kayu bakar, dia lari sekencang-kencangnya. Tapi suara cekikan itu gak berhenti, terdengar semakin jauh tapi semakin bergema. Dan ketika dia sedang berlari, tiba-tiba kaki Rustam seperti terlilit sesuatu dan akhirnya dia jatuh. Nah pada saat dia jatuh, dia baru menyadari bahwa yang membuat dia jatuh itu adalah ranting hitam yang dia bawa karena saking panjangnya itu. Cuman anehnya kan kalau yang namanya ranting itu kan keras ya. Nah pada saat Rustam jatuh, dia lihat di senternya, dia merasa ada yang aneh dengan ranting hitam itu, karena ranting hitam itu mendadak seperti mengelilingi dia. Jadi bentuknya itu udah nggak lagi lurus panjang, tapi dia sudah membelok dan seakan-akan kayak banyak banget ngedeketin ke kakinya dia. Dan Rustam melihat sendiri itu rantingnya seperti bergerak sendiri, mengikat kakinya sehingga kaki Rustam tidak bisa lari kemana-mana. Nah akhirnya ketika Rustam merasa bahwa si ranting hitam itu semakin mengikat kakinya, dia melihat ujung dari ranting itu yang dia pikir itu adalah akar dari tumbuhannya. Ternyata setelah dia ambil, ya benar, apa yang kalian bayangkan di situ?
Ternyata itu adalah sesosok kepala hitam yang matanya kecil, hitam, hidungnya nggak ada, tetapi rahangnya dia terbuka lebar. Dan dia langsung tahu gini, langsung tahu seperti itu. Sontak kan, Rustam tuh kaget. Ternyata yang dia tarik selama itu bukan ranting hitam, tapi rambut si kepala hitam tadi. Dan itulah sumber dari suara cekikan itu. Rustam itu langsung kaget dan aku merinding. Rustam langsung kaget, teriak dan sekencang-kencangnya, tapi suara dia nggak keluar sama sekali. Ya, cuma Rustam di situ langsung yang kayak fokus gimana caranya dia tenang dulu biar bisa minimal keluar lah suaranya, karena si kepala yang dia pegang ini ya sampai nggak bisa dia lepasin, terus-terusan ketawain dia. Ya, akhirnya Rustam bisa teriak dan temennya ngedengar. Terus Rustam bener-bener yang sekuat tenaga teriak minta tolong sampai akhirnya ada salah seorang temennya yang datang ke situ buat tolong dia. Dan akhirnya ketika temannya datang, tiba-tiba aja sosok si perempuan rambut panjang tadi hilang. Ya, ketika temennya datang, si temen nanya, "Rustam, kenapa kau di situ?" Nah, gitu. Ya, udah kayak gitu, Rustam tiba-tiba langsung terpaku dan melihat bahwa sekarang rambut yang tadinya mengikat kaki dia berubah menjadi ranting biasa lagi. Kemudian yang tadinya kepala hitam itu jadi batok kelapa. Jadi seakan-akan itu ketika temennya datang udah ya si hantu itu udah hilang, si setan itu udah hilang. Terus akhirnya Rustam yang terus temennya bilang kayak gini, "Kamu kenapa?" "Aku diganggu sama setan." Terus si temennya bilang kayak gini, "Pasti kamu tadi berbuat sesuatu yang dilarang ya?" "Tidak, aku tidak berbuat apa-apa, aku sedang cari kayu bakar." Kamu mengatakan apa? Ya, sesuatu yang keras atau sompral kah? Kalau sompral itu bahasa Indonesia apa ya? Sesuatu yang dilarang kah? Nah, di situ si Rustam ingat kalau dia bilang pada saat ada yang lemparin kepala dia sama batu kan, si Rustam bilang kalau berani kamu jangan dari jauh-jauh datengin, samperin. Nah, disitulah Rustam, ya deh kayaknya aku ngomong sompral itu yang membuat ya jin-jinnya pada datang. Terus kamu tahu akhirnya si temennya itu cuma senyum, terus dia bilang kayak gini, "Kalau kayak gitu kamu jangan ulangin lagi ya." Dan di situ Rustam langsung kaget lagi dong. Karena apa? Karena ternyata itu bukan temennya. Ya, suara itu langsung berubah jadi dalam. Ya, ternyata itu sesosok jin, tapi jinnya jin yang baik. Ya, yang memang dia ingin nolong Rustam, dan tiba-tiba sosok itu menghilang. Ya udah, singkat cerita si Rustam dengan segenap sisa tenaganya dia tertatih-tatih lagi kembali ke tempat dimana dia berkemah gitu ya. Jadi ini nggak bisa detail karena ini adalah kumpulan cerita horor. Dan kalau misalnya kalian punya cerita yang mengerikan di saat kalian naik ke gunung, mendaki atau berkemah, kalian silahkan share ya di kolom komentar. Sampai gini dulu aja ceritanya karena aku mau lanjut lagi ke cerita berikutnya, yaitu cerita horor di saat menaiki kendaraan umum. Oke, jadi jangan kemana-mana. Buat kalian silakan di subscribe tadi jangan lupa ya, dan ditunggu juga like, share, komennya. Sampai ketemu di next video. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.